Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahbila Septiana Yuni. Saya tinggal di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, dari UPBJJ Bengkulu dengan program studi Ilmu Administrasi Negara dengan NIM 0440397776. Yang saya hormati Bapak Muhammad Anggi Pratama SOS MAP selaku dosen pembimbing saya dalam penyusunan tugas ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan, arahan, dan dukungan Bapak yang telah Bapak berikan selama proses observasi, analisis, hingga penyusunan laporan ini. Bimbingan Bapak sangat membantu saya dalam memahami, mengaplikasikan konsep manajemen pelayanan publik, serta mengatasi berbagai kesulitan yang saya hadapi. Semoga kerja ini dapat menjadi buah hasil dari kerjasama dan pembelajaran yang telah Bapak tanamkan, serta dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan pelayanan publik di masa depan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil observasi dan analisis terkait pelayanan publik di kantor Dukcapil Kabupaten Mukomuko. Pelayanan publik adalah jantung dari pemerintahan yang efektif, dan kepercayaan masyarakat sangat bergantung pada kualitas layanan yang diterima. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya berbagai tantangan yang harus segera kita atasi agar pelayanan administrasi kependudukan dapat berjalan lebih cepat, nyaman, dan memuaskan. Dalam kesempatan ini, saya memaparkan solusi inovatif yang dapat diterapkan untuk memperbaiki kualitas pelayanan beserta strategi implementasi agar perubahan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan. Semoga paparan ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan menjadi bahan diskusi yang konstruktif demi tercapainya pelayanan publik yang prima di daerah kita masing-masing. Saya akan menjelaskan mengenai solusi inovatif dan strategi implementasi terhadap permasalahan publik berdasarkan observasi di kantor Dukcapil Mukomuko. Di sini saya akan memaparkan solusi inovatif untuk permasalahan pelayanan publik. Pelayanan administrasi kependudukan di kantor Dukcapil Kabupaten Mukomuko menghadapi kendala utama berupa lamanya waktu pelayanan, antrian panjang, serta fasilitas ruang yang kurang memadai. Dari hasil observasi dan analisis, solusi inovatif berikut dapat diusulkan sebagai berikut yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu penambahan sumber daya manusia. Penambahan tugas pelayanan publik sangat penting untuk mengatasi lonjakan permohonan dokumen, terutama saat musim puncak dengan lebih banyak petugas. Proses administrasi bisa dipercepat sehingga warga tidak perlu menunggu lama. Ini juga memungkinkan pembagian tugas yang lebih efisien, misalnya petugas khusus untuk jenis dokumen tertentu yang akan meningkatkan kecepatan dan akurasi layanan. Yang kedua yaitu perbaikan fasilitas ruang. Fasilitas ruang tunggu yang nyaman dan memadai dapat meningkatkan kesabaran dan kenyamanan masyarakat selama proses pelayanan. Penambahan kursi yang cukup, ventilasi udara yang baik, serta fasilitas pendukung seperti tempat duduk atau akses wifi akan membuat warga lebih betah menunggu tanpa merasakan tertekan atau gelisah. Kondisi fisik ruang yang baik mencerminkan profesionalisme dan perhatian layanan publik terhadap kebutuhan masyarakat. Yang ketiga yaitu pemaparan sistem antrian berbasis teknologi. Implementasi teknologi dalam sistem antrian seperti antrian digital menggunakan aplikasi mobile atau mesin antrian otomatis dapat mengurangi waktu tunggu yang tidak efisien. Sistem ini mampu mengatur giliran secara teratur dengan notifikasi real time sehingga pemohon bisa datang tepat waktu, menghindari kerumunan, dan mengurangi kebingungan dalam
antrian manual. Selain itu, data antrian bisa terekam memudahkan monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan. Yang keempat, prosedur pelayanan. Prosedur pelayanan yang terlalu berbelit dan memerlukan dokumen lengkap sering menjadi hambatan. Penyusunan prosedur yang lebih sederhana dan jelas harus dilakukan bersama dengan sosialisasi intensif kepada masyarakat. Petugas juga perlu membantu masyarakat memahami persyaratan agar proses pengurusan dokumen jadi lebih cepat dan lancar tanpa kebingungan. Yang kelima, pelatihan rutin bagi petugas pelayanan. Konsistensi sikap ramah, empati, dan kemampuan petugas dalam melayani membutuhkan pelatihan dan pembimbingan berkelanjutan. Pelatihan yang mencakup etika pelayanan, teknik komunikasi efektif, dan pemahaman prosedur administrasi penting agar petugas menjadi perantaian yang handal dalam pelayanan publik yang responsif dan humanis. Yang keenam, monitoring dan evaluasi berkala. Penilaian rutin terhadap proses pelayanan melalui survei kepuasan masyarakat, evaluasi kinerja petugas, dan audit proses yang sangat penting untuk memastikan standar pelayanan terpenuhi dan terus berkembang. Dengan sistem monitoring yang baik, pengelola dapat dengan cepat mengenali masalah dan meresponnya sebelum menimbulkan ketidakpuasan yang meluas. Yang ketujuh, pelibatan masyarakat dalam proses perbaikan. Masyarakat sebagai pengguna layanan harus diberikan ruang untuk memberikan masukan dan keluhan secara konstruktif. Mekanisme pengaduan yang transparan dan responsif akan membantu pelayanan menyesuaikan diri dengan kebutuhan nyata, serta meningkatkan rasa percaya masyarakat terhadap kantor Dukcapil. Berikutnya yaitu penjelasan tentang strategi implementasi solusi. Pihak yang terlibat implementasi solusi membutuhkan kolaboratif dari berbagai pihak, antara lain petugas pelayanan publik yang harus melayani secara langsung menjadi ujung tombak pelayanan dan harus dilibatkan aktif dalam pelaksanaan perubahan. Yang kedua, Kepala Kantor Dukcapil sebagai pengambil keputusan dan pengelola internal bertanggung jawab mengkoordinasi sumber daya dan kebijakan. Yang ketiga, masyarakat sebagai penerima layanan dan sumber umpan balik wajib dilibatkan agar solusi dengan kebutuhan pengguna. Yang keempat, pengembangan teknologi untuk menyediakan dan mengelola sistem antrian digital yang real-table dan mudah digunakan. Yang kelima, pemerintah daerah yang menyediakan dukungan dana, kebijakan, dan sumber daya lainnya untuk mendukung perubahan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pelaksanaan. 1. Analisis kebutuhan sumber daya manusia dan rekrutmen. Dilakukan analisis jumlah petugas ideal berdasarkan volume permohonan dokumen dan proses rekrutmen serta penempatan petugas baru sesuai kebutuhan. Yang kedua, pelatihan intensif dan berkelanjutan. Rancangan program pelatihan rutin yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas layanan, etika, dan penguasaan teknologi di antrian digital. Yang ketiga, perbaikan renovasi fasilitas. Menyusun rencana renovasi ruang tunggu dengan memperhatikan keamanan fisik dan kebutuhan tambahan seperti area duduk, pencahayaan, dan kebersihan. Yang keempat, implementasi sistem antrian digital. Bekerja sama dengan pengembang IT untuk merancang dan menguji sistem antrian digital sekaligus melakukan sosialisasi dan pelatihan bagi petugas dan masyarakat. Yang kelima, pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Membentuk tim evaluasi internal untuk melakukan penilaian berkala menggunakan data antrian digital dan survei kepuasan masyarakat.
Yang keenam, penguatan mekanisme, memasukkan masyarakat, menyediakan kanal pengaduan dan masukan yang mudah diakses, serta memastikan respon yang cepat dan transparan terhadap keluhan. Yang terakhir yaitu hambatan dan mitigasi. Di antara lain, keterbatasan anggaran bisa diatasi dengan perencanaan anggaran yang matang dan mencari alternatif pendanaan, termasuk kolaborasi dengan pemangku kepentingan lain. Yang kedua, resistensi terhadap perubahan dapat diminimalkan lewat sosialisasi, pelatihan, dan melibatkan petugas serta masyarakat sejak tahap awal. Yang ketiga, tantangan teknis sistem antrian membutuhkan dukungan ilmu teknologi yang profesional dan kesiapan pemeliharaan sistem secara berkala. Yang keempat, koordinasi antar pemangku kepentingan harus didorong melalui forum komunikasi rutin guna menyamakan visi dan langkah. Yang terakhir yaitu prosedur berbelit, memerlukan sosialisasi dan pembimbingan yang intens kepada masyarakat agar dapat memahami dan mempermudah proses administrasi negara. Hanya itu pemaparan tugas 3 saya yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.